Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKM Yogyakarta dengan tema Dipersenjatai untuk Peperangan Rohani yang diambil dari Efesus 6 ayat 11. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang boleh kami lalui, dan terima kasih pula ya Tuhan bila saat ini Engkau berkenan untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, supaya si jahat iblis tidak mencurinya dari dalam diri kami, dan kami boleh merenungkannya, dan terlebih kami boleh mengetahui apa maksud hati-Mu, dan kami boleh melakukan dalam hidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan pembacaan dan jam perenungan firman-Mu di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Petra, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan dipersenjatai untuk peperangan rohani. Terambil dari Efesus pasal 6 ayat 11, 14 dan 15. Saya akan bacakan. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sahabat Petra masih ingat bagaimana kisah Tuhan dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari? Tuhan Yesus melawan iblis dengan perkataan firman Tuhan. Yesus melawan dengan firman Tuhan. Sebab itu kita perlu untuk setia membaca, setia untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jika perlu, kita harus mengingat-ingatnya, menghafalkannya. Apakah kita memiliki ayat hafalan ataukah ayat yang kita pegang, dan ayat itu terus yang menjadi andalan kita ketika kita sedang mengalami kesulitan, keresahan, khawatir, ataupun hal-hal yang membuat kita takut. Senjata yang kedua adalah berbaju sirah. Berbaju sirahkan keadilan. Kata keadilan dalam bahasa Yunani adalah dikaiosune, artinya kebajikan dalam tindakan, kebajikan jiwa, kebaikan, juga ketaatan pada hukum. Saat ini kita harus taat pada firman Tuhan. Kita terlindungi dari hal-hal yang jahat, roh-roh kegelapan. Saat kita memilih jalan kebenaran dan kebajikan hati dan jiwa, Tuhan menolong kita dengan sabdanya dan melindungi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa bersikap adil dan bertindak bajik. Dan senjata yang ketiga adalah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut artinya alas kaki. Kita berjalan dengan perasaan rela dan sukacita, gembira saat memberitakan Injil, bersukacita dalam memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus, dan juga disertai dengan damai sejahtera. Jika boleh disimpulkan, maka kita perlu untuk berani melawan iblis dan kuasa gelap. Dan kita berani karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan keadilan dan kebajikan. Kita memilih hidup yang taat, hidup yang benar,
hidup yang lurus serta bajik. Juga kita berjalan dengan sukacita memberitakan Injil keselamatan Tuhan kepada banyak orang sambil menjaga damai sejahtera. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah sahabat Petra tahu atau mengenal para Avengers atau pahlawan super seperti Superman, Batman, dan sebagainya? Kalau saya hanya tahu Superman dan Batman. Para pahlawan super rekaan ide manusia ini mau menampilkan kehebatan dari yang dialami manusia, kekurangannya dan keterbatasannya. Misalnya Superman yang diciptakan oleh Jerry Siegel tahun 1939, ia bisa terbang dan kuat sekali. Kalau Batman, tokoh yang diciptakan oleh Ken May tahun 1939. Batman ini tokoh yang sangat pandai intelektual dan kepandaiannya itu untuk membasmi kejahatan. Superman dan Batman adalah rekaan manusia yang tujuannya, idenya itu untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan manusia untuk melawan kejahatan. Nah, kalau sekarang sahabat Petra, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita memang sama seperti manusia yang lain yang lemah, dan kita juga memiliki keterbatasan. Tapi sahabat Petra, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 11, 14, dan 15, ternyata Tuhan memberikan kepada kita senjata untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab pertempuran kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus berdiri tegap, melawan dengan berani dan siap. Lalu senjata yang kita gunakan adalah ikat pinggang. Kita harus berikat pinggangkan kebenaran, melawan dengan kebenaran. Kebenarannya adalah firman Tuhan dan sabda Tuhan yang harus kita pelajari, kita renungkan, dan kita harus lakukan setiap hari. Semua tipu muslihat, kuasa gelap, dan roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus bisa bertekuk lutut, kalah dengan firman Tuhan. Sahabat Petra, apakah tahu sebuah lagu kemenangan dalam nama Tuhan Yesus? Lagu ini lagu kuno sekali, mungkin saat saya masih sekolah minggu. Lagunya sangat bersemangat seperti ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan, sebab kita tahu bahwa firman Tuhan, sabda Tuhan berkuasa untuk melawan tipu muslihat, kuasa gelap, dan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dengan berbaju sirahkan keadilan, kita berjalan dengan lurus, tegak lurus. Kita memilih jalan kebenaran, keadilan. Kita taat melakukan firman Tuhan dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Kita berjalan dengan sukacita memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang yang berjumpa dengan kita.
Sahabat Petra, Tuhan memberkati kita setiap hari. Tuhan juga rindu kita mendengarkan sabda-Nya. Tuhan rindu pula kita taat melakukan firman sabda Tuhan. Dan Tuhan juga rindu kita bersukacita memberitakan keselamatan, kasih dan cinta Tuhan kepada semua orang. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menegur kami. Tuhan menguatkan kami. Juga Tuhan memberi kami pelajaran, memberi petunjuk kepada kami bagaimana kami harus jalan bersama dengan Engkau. Kami harus menang dari kuasa yang jahat, sebab kami percaya akan kuasa nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati di kayu salib. Dengan kuasa kebenaran sabda Tuhan, kami bisa berjalan dengan bersukacita dan membawa kabar sukacita itu, keselamatan Tuhan kepada teman-teman kami yang lain. Kami bersukacita sebab kasih Tuhan boleh kami miliki dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, dan kuatkan kami supaya kami terus setia berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.